Shalom, selamat sore jemaat Tuhan yang dikasihi yang ada di rumah ataupun dimanapun kita berada. Pada sore hari ini kita kembali dalam ibadah pembukaan rohani Gereja Elios Malang. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, saya mengajak mari kita bersama-sama bersaat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Betapa mulia Allah kita, Dia adalah Raja di atas segala Raja. Mari bersama-sama kita pujikan pujian dari Humnos 52, Mulia. Salam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita hari ini bisa ketemu lagi di dalam acara pembukaan rohani. Sebelum kita lebih dalam masuk di dalam acara ini, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan sehingga saat ini kami boleh menjalankan, melaksanakan, mengikuti ibadah untuk pemupukan rohani. Kiranya acara kami saat ini memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Bahkan setiap orang, siapa saja yang mendengar dan mengikuti acara ini, Tuhan berkati. Agar nama-Mu semakin dipermuliakan ya Tuhan, dan pelayanan kami sungguh berkenan di hadapan-Mu. Kami awali ibadah kami, ibadah pemupukan rohani ini hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan ibadah kita pada sore hari ini. Kita bersama-sama dengan keluarga kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan Allah yang Maha Besar. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Bapa, mengucap syukur atas sore hari ini Tuhan. Kalau Kau masih beri kesempatan kepada kami Tuhan, hingga detik ini bersama-sama berkumpul bersama dengan keluarga kami, dan kami beribadah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan Kau tutup bungkus kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus, setiap berkat apapun yang akan Kau berikan melalui hamba-Mu ini Tuhan bisa kami terima.
Dan setiap apapun ajaran Tuhan yang akan Kau sampaikan Tuhan, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami jauh dari sempurna Tuhan, tapi hanya Engkau lah yang bisa menyempurnakan kami, kasih-Mu yang begitu besar Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan juga kami alaskan doa kami ini Tuhan, semuanya ke dalam doa yang telah Engkau ajarkan bersama dengan kami, doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh sangat mengucap syukur dan berterima kasih kembali diberi kesempatan untuk mengisi acara pemupukan rohani di Gereja Helios Malang. Satu judul yang diberikan kepada saya oleh Komisi Ibadah, judulnya memang sungguh sangat provokatif. Judulnya adalah Situs Sehat. Satu judul yang saya pikir ini sangat menantang cara kita berpikir, dan dalam konteks kita akan bicara tentang keluarga, maka judul ini sebetulnya mengindikasikan tentang keinginan tahu apakah pasangannya itu sehat apa enggak. Indikasi daripada judul ini adalah ternyata kita bisa paham bahwa ternyata di dalam sebuah keluarga ada beberapa pasangan, entah itu suami atau istri, yang merasa pasangannya tidak sehat. Saya tidak tahu apakah Anda yang merasa bahwa Anda punya pasangan yang tidak sehat, atau justru Anda sendiri yang tidak sehat. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu terbangun di dalam benak pemikiran kita. Hal ini menjadi tanda bahwa ada beberapa keluarga atau ada beberapa hubungan dalam suami istri yang dalam tanda petik ada masalah, ada trouble. Itu sebabnya hari ini dalam konteks materi yang akan kita bahas, sesuai dengan judul itu, kita akan belajar satu kebenaran Bapak Ibu terkait dengan bagaimana kita bisa memahami kriteria keluarga yang sehat. Kemudian nanti setelah kita paham tentang kriteria keluarga yang sehat, kita akan masuk kepada bagaimana hubungan suami istri yang sehat. Ketika saya bicara tentang keluarga, saya teringat akan theme song lagu daripada sebuah sinetron yang beberapa waktu yang lalu ditayangkan di televisi Republik Indonesia, sinetron tentang sinetron yang punya cerita mengenai keluarga, judulnya adalah Keluarga Cemara. Nah, di dalam lagu itu ada satu kalimat yang mengatakan harta yang terindah adalah keluarga. Puisi yang terindah adalah keluarga. Artinya di dalam syair daripada lagu itu sungguh mengibaratkan harta yang paling bagus, puisi yang paling bagus itu adalah keluarga. Pertanyaannya, kalau keluarganya nggak sehat, apakah keluarga masih menjadi permata harta yang berharga? Saya pikir itu yang perlu direnungkan. Nah, kembali bicara tentang keluarga, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa ketika keluarga itu disebut sehat, ada beberapa kriteria dari keluarga yang sehat. Bukankah kita juga tahu, Bapak Ibu, kita bisa paham bahwa orang itu bisa dikatakan sehat kalau ada ciri-ciri tertentu. Misalkan, orang dikatakan sehat kalau misalkan nafsu makannya itu baik. Kedua, orang bisa dikatakan sehat itu kalau misalkan jam tidurnya itu juga baik. Ketiga, orang bisa dikatakan sehat itu kalau misalkan gerak psikomotoriknya itu juga baik. Ada kriteria-kriteria di dalam menentukan seseorang itu sehat apa enggak. Pasti kita tidak akan katakan seseorang itu sehat kalau misalkan nafsu makannya itu kemudian menurun drastis. Dia makan 3 hari sekali misalkan, jelas itu sebuah tanda indikasi bahwa dia tidak sehat.
Nah, demikian juga kalau kita bicara tentang kriteria dari keluarga yang sehat, pasti ada ciri-cirinya. Apa ciri-ciri daripada keluarga yang sehat itu? Saya sampaikan bahwa ciri-ciri dari keluarga yang sehat itu minimal ada 3 yang menandai dari sebuah keluarga yang sehat. Yang pertama, kriteria keluarga sehat itu ditentukan dari kualitas hubungan suami istri yang harmonis. Itu ciri yang pertama. Saudara, kualitas hubungan suami istri yang harmonis, kata harmonis itu tidak menunjuk, tidak mengindikasikan bahwa keluarga itu tidak punya konflik. Bukan. Tidak menandakan kalau keluarga harmonis itu menandakan keluarga itu tidak ada pertengkaran. Bukan. Bahkan sangat mustahil kalau ada keluarga yang tidak ada konflik. Tetapi yang dimaksud di sini ketika kita bicara bahwa kriteria pertama dari sebuah keluarga yang sehat adalah kualitas hubungan suami istri yang harmonis, artinya suami istri itu mampu menyelesaikan konflik dengan baik, sehingga penyelesaian konflik itu dikatakan sesuatu yang harmonis. Mana sih ada suami istri yang tidak pernah ada masalah di dalam kehidupan berumah tangganya? Kalau saudara menemukan ada keluarga yang tidak pernah ada konflik, maka boleh saya katakan itu keluarga terjadi 2 hal. Yang pertama, pasti keluarga itu adalah keluarga yang pembohong, karena tidak ada keluarga yang tidak ada konflik. Yang pertama, pembohong. Yang kedua, pasti di dalam hubungan keluarga itu ada pihak yang menjajah dan ada yang terjajah. Ada yang menindas dan ada yang tertindas. Yang tertindas ini tidak pernah mengungkapkan persoalannya, tidak pernah mengungkapkan isi hatinya, tidak pernah mengungkapkan pendapatnya, sehingga seakan-akan tidak ada konflik. Itu sebabnya saya katakan bahwa setiap keluarga pasti pernah ada konflik. Tetapi ketika suami istri mampu menyelesaikan konflik, itulah yang disebut dengan keluarga yang harmonis. Itu kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, sebuah keluarga sehat itu dikatakan apabila keluarga itu memiliki hubungan antara orang tua dan anak yang membangun. Apa yang dimaksud dengan hubungan orang tua dan anak yang membangun? Membangun ini artinya keluarga itu mampu mengenali potensi anak dan kemudian mengembangkan anak itu sesuai dengan potensinya. Nah, banyak kali orang tua itu tidak bisa memahami, mengenal, dan mengembangkan potensi anak. Banyak kali orang tua itu justru memaksakan apa yang dianggap orang tua itu baik, kemudian dipaksakan kepada anak. Dan ini jelas bukan kriteria keluarga yang sehat. Ciri yang kedua dari keluarga yang sehat itu adalah bagaimana orang tua bisa menjadi wahana bagi pengembangan potensi si anak. Saudara, saya ingin katakan bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan atau melahirkan manusia, melahirkan anak-anak manusia yang tidak punya potensi. Semua punya potensi, semua cerdas. Yang menjadi persoalan adalah banyak kali kita nggak memahami potensi daripada anak itu sehingga kita nggak bisa mengembangkan. Nah, kriteria daripada keluarga yang sehat adalah kualitas hubungan orang tua dan anak yang membangun. Artinya apa? Kalau anak itu punya potensi sebagai pemain bola misalkan, ya dorong anak itu supaya berkembang potensinya, menjadi pemain bola yang bagus, menjadi pemain bola yang profesional. Atau kalau anak itu punya potensi sebagai seorang penyanyi, katakanlah misalkan begitu, dorong dia untuk menjadi penyanyi yang baik, untuk menjadi penyanyi yang profesional. Jangan sampai anak yang punya potensi seorang penyanyi tapi didorong untuk menjadi pemain bola. Ini berantakan. Ini yang terjadi di banyak keluarga. Nah, bagi Bapak Ibu yang hari ini mendengar, menyaksikan tayangan ini, perhatikan baik-baik. Apa potensi anak kita? Kalau dia memang terampil menggambar, terampil melukis, kembangkan itu. Nah, inilah yang saya katakan kualitas hubungan orang tua dan anak yang membangun. Jangan paksa anak untuk melakukan sesuatu yang dia sebetulnya nggak punya potensi di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri daripada keluarga yang sehat yang ketiga adalah kualitas
kualitas kehidupan pribadi dari masing-masing di dalam keluarga itu yang berintegritas. Apa yang dimaksud dengan kualitas yang berintegritas di dalam kehidupan pribadinya adalah bahwa katakanlah orang tua itu membangun sebuah peraturan, maka peraturan itu tidak hanya berlaku bagi si anak, tapi itu berlaku bagi seluruh isi keluarga itu. Berlaku bagi orang tua, berlaku juga bagi anak-anak. Contoh misalkan, ada bapak yang mengajarkan anaknya, kamu harus sering berdoa. Tapi bapaknya nggak pernah berdoa. Jelas itu bukan sebuah integritas. Anaknya disuruh, kamu harus rajin ke gereja. Tapi bapak ibunya nggak pernah rajin ke gereja. Jelas itu tidak berintegritas. Atau lebih ekstrem misalkan, bapaknya melarang anaknya merokok. Kamu jangan merokok. Tapi ketika berkata, kamu jangan merokok, bapaknya ini memegang rokok dan menghisap rokok itu di depan anaknya. Ini adalah contoh daripada orang tua yang tidak punya kehidupan yang berintegritas. Ciri yang ketiga daripada keluarga yang sehat adalah kualitas kehidupan pribadi orang-orang yang ada di dalam keluarga itu berintegritas. Nah, Bapak Ibu yang dikasih, inilah ciri kriteria dari keluarga yang sehat. Bapak Ibu sekarang boleh koreksi diri, boleh cek. Kira-kira keluarga saya masuk nggak di dalam ketiga kategori ini? Sebagai keluarga yang memiliki hubungan suami istri yang harmonis, sebagai keluarga yang memiliki hubungan orang tua dengan anak yang membangun, sebagai keluarga yang memiliki kehidupan, kualitas kehidupan pribadi yang berintegritas. Apabila Bapak Ibu menemukan bahwa keluarga yang Bapak Ibu bangun belum memenuhi tiga kriteria ini, ada waktu untuk memperbaiki diri, ada waktu untuk koreksi diri. Bangun hubungan suami istri yang harmonis, bangun hubungan orang tua dengan anak yang memiliki dasar membangun si anak, dan kembangkan kehidupan berintegritas. Inilah ciri-ciri dari keluarga yang sehat. Yang berikut, saya ingin menyoroti tentang kualitas hubungan suami istri. Kerap kali materi ini sebetulnya saya sampaikan di kelas di dalam perkuliahan konseling pastoral. Tapi saya ingin sampaikan kepada sidang jemaat di sini supaya sidang jemaat juga bisa paham tentang bagaimana sih kualitas hubungan suami istri yang harmonis tadi. Saudara, untuk membangun sebuah keharmonisan di dalam sebuah keluarga itu nggak gampang. Jangan dipikir membangun keharmonisan sebuah keluarga itu sekedar membalik tangan begitu. Tidak, ada upaya-upaya yang harus dilakukan. Bahkan istilah saya ingin katakan bahwa kualitas hubungan suami istri yang harmonis itu adalah hubungan suami istri yang telah memenangkan pergumulan di dalam relasi mereka ketika menjalankan posisi sebagai suami dan istri. Pertanyaannya adalah, pergumulan apa yang harus dimenangkan di dalam kehidupan suami istri itu? Ada 4 pergumulan yang harus dimenangkan dalam konteks hubungan suami istri. Yang pertama adalah pergumulan antara menjadi diri sendiri dan menjadi diri yang diharapkan. Saudara, ada banyak kali ketika kita masuk dalam rumah tangga, sebetulnya kita ini ada keinginan-keinginan untuk menjadi diri kita, impian kita, menjadi apa yang kita cita-citakan itu ada di dalam diri kita. Tapi pada saat yang sama ketika kita menikah, pasangan kita juga berharap bagaimana diri kita itu menjadi sosok yang diharapkan oleh pasangan kita, oleh istri kita atau suami kita. Nah, singgungan antara bagaimana kita menjadi diri sendiri dan menjadi diri yang diharapkan oleh pasangan kita itu seringkali memunculkan gesekan dan konflik. Ketika tidak mampu memenangkan pergumulan ini, rumah tangga Anda jadi masalah. Saya ingin kasih contoh bagaimana pergumulan antara menjadi diri sendiri dan menjadi diri yang diharapkan. Contoh misalnya, katakanlah saya, ketika saya menikah dan ada keinginan untuk menjadi diri sendiri, itu bicara tentang apa hobi saya. Itu bicara tentang bagaimana kecakapan saya. Itu bicara tentang bagaimana penampilan saya.
Seringkali saya kasih cerita di kelas di mana saya mengajar, misalkan saya ini punya hobi mendengar musik. Rentang musik yang saya senangi itu cukup variatif sekali, dari keroncong, dangdut, pop, jazz, rock, dan banyak genre musik yang saya suka. Salah satu jenis musik yang tidak disukai oleh istri saya itu adalah musik dangdut. Padahal saya suka musik dangdut, apalagi kalau sekarang lagi tren lagu Angel. Mungkin antara Bapak Ibu sedang cuma ada yang tahu lagu ini, ya kan? Wayune tenanan, ora cinta kan begitu. Saya suka lagu itu. Ketika saya keluar dengan istri, saya setel lagu itu di mobil. Karena saya suka lagu itu dengan sedemikian kencang, istri saya pasti nggak suka. Apa yang dikatakan? Kok lagu ini sih? Pendeta kok dengar lagu dangdut? Emangnya kalau pendeta dengar lagu dangdut masuk neraka apa? Nah, ini yang saya katakan, bagaimana kita menjadi diri, tapi istri saya berharap sesuatu yang lain. Ini kan pergumulan. Belum lagi kalau saya bicara tentang penampilan. Saya ini tipe orang yang tidak terlalu memperhatikan bagaimana penampilan saya, bagaimana baju yang saya pakai. Begitu mandi, saya lihat ada baju yang paling atas, saya ambil. Celana yang paling atas saya ambil, kadang warnanya bentrokan, dan ketika mau ke gereja, saya sudah pakai begitu, istri saya komplain. Kok pakai baju kayak begini, tabrakan gitu loh, yang atas warna begini, yang bawah warnanya begini. Saya cuma jawab, ya suka-suka saya dong ya. Tapi saya kemudian komplain, nggak bisa, harus ganti. Kalau ketika saya lagi sabar, saya bisa ganti. Tapi kalau saya jengkel, jangan denger ya, ngeliat aja enggak. EGP, emang gua begini. Apa akibatnya? Sepanjang berangkat dari rumah ke gereja, itu saya monyong. Mulutnya nambah 2 cm ke depan. Nah, ini artinya ada pergumulan antara menjadi diri sendiri dan menjadi diri yang diharapkan. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan? Kapan kita menjadi diri sendiri? Kapan kita menjadi diri yang diharapkan? Saya yakin Bapak Ibu mengerti apa yang saya maksudkan. Pergumulan ini harus dimenangkan oleh siapapun. Seorang istri harus paham kapan menjadi diri sendiri dan kapan menjadi diri yang diharapkan. Misalkan istri itu nyaman saja ya, kalau sehari-hari pakai daster yang udah sobek kanan kiri, semakin banyak sobeknya semakin nyaman dipakai. Nah, suami nggak bisa ngelihat ketidakrapian kayak begini. Suaminya teriak-teriak, kok pakai daster kayak begini sih? Bertahun-tahun ya, sepanjang PPKM sampai double 10 kali dasternya nggak pernah ganti, misalkan begitu. Istrinya menjawab, nyaman-nyaman saja baru, tapi suami nggak bisa terima. Nah, ini juga pergumulan. Bagaimana bisa menyiasati? Ya, kalau saya usul sih ya 1 hari pakai daster yang seperti itu, besoknya ya, pakai baju yang ya modelnya agak seksi lah gitu ya, semakin seksi suami semakin suka gitu kan ya. Mungkin kalau malam gitu sekitar jam 11 bolehlah pakai bikini gitu kan. Hubungan suami istri kan begitu. Nah, ini pergumulan-pergumulan seperti itu yang harus dimenangkan dalam konteks hubungan suami istri. Pergumulan yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita harus mengatakan yang sebenarnya dan mengatakan yang sepatutnya. Ada banyak suami yang nggak mampu memenangkan pergumulan ini. Lebih enak mengatakan yang sebenarnya ya daripada mengatakan yang sepatutnya. Contoh, orang menikah itu biasanya body istri itu nggak semakin baik. Sebelum menikah bodinya itu seperti sirkuit balapan gitu, penuh dengan kelokan-kelokan dari atas ke bawah ya begitu. Nggak sampai 3 tahun menikah kelokannya hilang. Ikut programnya Pak Jokowi, jalan tol lempeng semua, kan begitu. Nah, ketika menikah, kemudian istri kepingin dipuji oleh suami 1 kali beli baju baru, kemudian dia tanya kepada suaminya, Pak, kira-kira penampilan mama gimana? Nah, suaminya ini terlalu jujur dan tidak pernah mengikuti kelas pemupukan rohani kayak begini, gitu kan? Sehingga dia mengatakan yang sebenarnya. Wah, penampilanmu semakin bengkak, persis kayak gajah di Taman Safari. Itu memang benar, tapi nggak sepatutnya. Apa yang terjadi? Pasti istri akan malah kurang aja.
3 tahun menikah, saya hanya dapat omelan kayak begini. Awas, tak nanti malam tidur di luar. 3 bulan tidak saya masak. Nah, kan jadi masalah. Oleh karena itu, pergumulan ini perlu disiasati, perlu diperhatikan benar-benar oleh para suami. Bagaimana kita mengatakan yang sebenarnya dan mengatakan yang sepatutnya. Nah, biasanya istri juga kadang-kadang ngomongnya nggak bisa ngomong yang sepatutnya gitu. Sama kan, para suami kalau sudah sekian tahun menikah, ya kondisi nggak semakin bagus. Kalau kita melihat di film-film Hollywood gitu ya, yang mancung hidungnya. Kalau suami-suami, ya kita semua ini ya, semakin lama yang mancung justru perutnya, gitu. Mancung ke depan gitu. Kemudian bergaya seperti anak muda. Satu kali tanya sama istrinya, "Ma, gimana penampilan aku?" Kan begitu. Harapannya istri akan berkata, "Wow, apa keren deh, ganteng, cakep." Tapi istrinya ini nggak bisa ngomong yang sepatutnya, dia mengatakan yang sebenarnya. Dia katakan, "Aduh Pak, udahlah, nggak usah dandan-dandan macam-macam, model kayak lontong gitu kok. Perut semakin maju ke depan, udah gitu rambut rontok, macam-macam." Saya yakin walaupun pria, seorang suami itu yang katakanlah pria yang nggak punya perasaan, dengan kata-kata kayak gini pasti dia akan tersinggung. Nah ini saudara, saya katakan pergumulan antara mengatakan yang sebenarnya dan mengatakan yang sepatutnya. Nah bagaimana? Ya kita bagaimana menata kata. Misalkan istri dandan dan kita kata, dia minta pendapat kita bagaimana, ya kita katakanlah, "Sayang, cantik loh kan, tapi akan lebih cantik kalau..." Nah itu akan lebih menyenangkan daripada model kayak begini, kayak gajah bunting tuh kan. Nah ini nyakitin gitu loh. Nah lebih baik katakan, "Kamu cantik loh, tapi akan lebih cantik kalau kamu sesekali ikut senam deh gitu loh, ikut olahraga deh gitu loh, supaya nggak kayak seperti ini ya." Itu pergumulan antara mengatakan yang sebenarnya dan mengatakan yang sepatutnya. Seandainya hari ini kita bisa ibadah onsite, saya kepingin ngasih praktek gitu loh. Bagaimana seorang suami memuji istrinya dan di dalam pujian itu membuat istri merasa disayang, kan begitu. Mungkin di lain kesempatan kita bisa seperti itu. Yang ketiga, ya, kualitas hubungan suami istri itu ditentukan dari bagaimana mereka memenangkan pergumulan antara menerima apa adanya atau menuntut daripadanya. Saudara, banyak orang berkata menerima apa adanya itu baik. Saya katakan itu baik, tapi kita harusnya memiliki target yang jauh lebih baik. Kenapa? Karena ketika menerima adanya, itu adalah upaya kita menyenangkan pasangan, tetapi tidak memotivasi dia untuk lebih maju. Seorang suami datang terus berkata, "Sayang, gajiku cuma sekian loh. Gajiku atau jabatanku di tempat pekerjaan cuma sekian loh." Ketika istri berkata, "Gak apa-apa sayang, aku bisa terima kok, aku bisa paham kok, aku bisa terima apa adanya kok." Itu memang menyenangkan, tetapi sama sekali tidak memotivasi supaya suami berkembang lebih bagus lagi. Seharusnya dalam pasangan itu kita tidak sekedar menerima apa adanya, tapi ada keseimbangan untuk menuntut daripadanya. Ketika seorang istri mendapatkan sesuatu dari suaminya, istri bisa berkata, "Terima kasih sayang, saya bisa terima kok apa yang engkau berikan. Tapi kira-kira 2-3 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, bagaimana rencanamu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kita?" Ada keseimbangan antara menerima apa adanya dan menuntut. Demikian juga seorang suami, ya. Saya katakan begini Bapak Ibu. Ketertarikan suami itu didasarkan pada apa yang disebut dengan ketertarikan visual yang nampak. Sedangkan ketertarikan istri itu didasarkan pada ketertarikan yang didasarkan pada sisi emosionalnya. Nah, seorang suami dalam ketertarikan visual, ya, artinya seorang suami itu semakin sayang kepada istrinya kalau istrinya itu enak dilihat.
good looking begitu. Nah tentunya suami harus mengungkapkan begitu. Sayang kalau di rumah bisa nggak dandan lebih cantik lagi. Itu sebenarnya tuntutan-tuntutan yang seharusnya terjadi di dalam sebuah keluarga. Jangan dibiarkan istri 3 bulan nggak mandi, baunya nggak karu-karuan, suami bilang nggak apa-apa, saya menerima apa adanya. Itu suami yang pelopon. Karena tuntutan dan motivasi itu membuat seseorang itu akan bisa berkembang menjadi ke arah yang lebih baik. Nah ini kualitas hubungan suami istri antara menerima apa adanya dan menuntut daripadanya. Kita bisa menerima, tetapi pada sisi yang lain tidak bisa berhenti hanya menerima, tapi menuntut untuk lebih baik lagi, untuk lebih baik lagi. Biasanya di kelas-kelas konseling di kampus, saya katakan bahwa dulu saya pikir sebelum menikah perempuan itu cewek matri, pikir saya begitu. Tetapi setelah menikah, saya jadi tahu bahwa memang semua perempuan itu adalah cewek matri. Nah, artinya apa? Perempuan itu memang harus menuntut kesejahteraan keluarganya kepada suami, dituntut. Tetapi pada saat yang sama dia juga bisa menerima keberadaan suami itu apa adanya. Ini ada keseimbangan antara menerima apa adanya dan menuntut. Suami juga punya hak seperti itu, terima apa adanya, tapi juga menuntut untuk lebih baik lagi. Itu kualitas atau pergumulan yang ketiga. Pergumulan yang keempat, kualitas hubungan suami istri ditentukan dari pergumulan antara kebutuhan untuk dimengerti dan kebutuhan untuk mengerti. Saudara, kalau orang selalu kepingin dimengerti, saya mau katakan orang itu sebetulnya memiliki identitas diri, memiliki kepribadian yang cengeng, karena selalu ingin dimengerti. Kalau salah, ngerti saya lah, gitu. Kalau keliru, ya ngerti saya lah dengan segala kelemahan saya. Nggak bisa. Harus ada keseimbangan bagaimana kita ini bisa dimengerti, tapi kita juga bisa mengerti. Makanya saya bilang ada kebutuhan untuk dimengerti dan kebutuhan untuk mengerti. Kalau kita terus-menerus mencoba mengerti pasangan kita tanpa pernah berkesudahan, saya yakin pasti kita menjadi orang yang lelah, capek di dalam mengarungi kehidupan berkeluarga. Ini bahaya. Makanya yang keempat ini saya katakan bahwa kualitas hubungan suami istri ditentukan bagaimana suami itu bisa memiliki pengertian, tapi pada saat sama bisa dimengerti. Nah, saudara, apa yang terjadi seandainya pergumulan itu tidak dimenangkan, tidak bisa diatasi oleh keluarga? Ini bahaya. Bahayanya apa? Problem yang ditimbulkan dari sebuah relasi suami istri ketika pergumulan yang saya sebutkan tadi itu tidak bisa dimenangkan, maka yang terjadi adalah pertama, masing-masing daripada pasangan itu tidak menjadi diri sendiri atau menjadi sendirian. Apa yang saya maksud tidak menjadi diri sendiri? Karena dia tidak pernah mengekspresikan, mengaktualisasi dirinya, ya, hobinya ditekan, ya, kemudian keinginannya ditekan, macam-macam ditekan karena dia nuruti apa yang diharapkan oleh pasangannya. Lama-lama dia nggak punya kepribadian gitu loh. Lama-lama dia tidak bisa menjadi diri sendiri. Padahal sebetulnya dia adalah orang yang katakanlah yang periang begitu. Tapi karena banyak tuntutan dari pasangannya, maka lama-lama dia menjadi orang yang pendiam, menarik diri, minder dan lain sebagainya. Dia tidak bisa menjadi diri sendiri. Atau kalau dia ngotot, nggak peduli EGP terhadap tuntutan pasangannya, dia akan menjadi sendirian. Pasangannya nggak mau dekat sama dia. Suaminya di ruang tamu, istrinya di dapur. Giliran suaminya ke dapur, istrinya berangkat ke ruang tamu. Sehingga mereka tinggal dalam satu rumah, tapi mengalami kesendirian. Dan ini adalah problem yang ditimbulkan oleh karena pasangan suami istri itu tidak bisa memenangkan pergumulan yang mereka hadapi.
Problem yang kedua adalah mereka masing-masing ya ketika tidak mampu untuk bicara yang sebenarnya dan sepatutnya, maka mereka akan menjadi orang-orang yang tidak bisa mengatakan yang sebenarnya ya, atau dia akan mengatakan dengan seenaknya. Maksudnya begini, ketika dia tidak mampu bicara yang sebenarnya atau dia terus-menerus ngomong yang sebenarnya dan banyak nyakitin orang, maka tiba-tiba dia akan mengatakan dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, dia tutupi sendiri. Nah, saudara, bukankah tidak mengatakan yang sebenarnya itu adalah sebuah kebohongan, dusta? Nah, kalau keluarga dibangun dalam relasi yang tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, selalu bohong, pasti rumah tangga itu bermasalah. Atau kebalikannya, paradoks yang berikutnya adalah dia mengatakan yang seenaknya, artinya kasar, suka-suka dia ngomong. Apa yang terlintas dalam pikirannya itu yang dikatakan, tanpa diatur, tanpa difilter. Ini pun menjadi persoalan. Bukankah seringkali kita bisa melihat ya kehidupan rumah tangga beberapa keluarga, beberapa orang yang pasangannya itu kalau ngomong seenaknya sendiri, mengkritik suaminya atau mengkritik istrinya di depan banyak orang tanpa ada perasaan apa-apa. Ini keluarga yang bermasalah, mengatakan yang seenaknya. Bahkan kadang-kadang kata-katanya itu kasar. Saya pernah mendengar ada istri di depan umum mengatakan kepada suaminya, "Oh, kamu nggak pinter sih, kamu bodoh, kamu goblok," dan sebagainya. Ini contoh keluarga yang bermasalah. Ketika pasangan itu mengatakan sesuatu dengan seenaknya. Dan saya berharap jemaat gereja Emmaus Malang mampu memenangkan pergumulan antara mengatakan yang sebenarnya dan mengatakan yang sepatutnya. Jangan asal ngomong dan jangan bicara kasar. Bagaimana memadukan antara mengatakan yang sebenarnya dan sepatutnya. Kalaupun ada di antara saudara yang merasa bahwa selama ini kok saya seringkali ngomong seenak saya, ngomong kasar kepada pasangan saya, bertobat, koreksi diri. Karena ketika engkau melakukan itu, engkau sedang menyakiti orang yang paling engkau cintai. Siapa? Pasangan. Problem yang ketiga, ketika pergumulan itu tidak bisa dimenangkan oleh pasangan rumah tangga itu adalah mereka menjadi tidak menerima apa adanya, tidak bisa menerima apa adanya, dan menerima buta atau menerima buta. Tidak bisa menerima apa adanya itu artinya kita selalu menuntut karena kita nggak bisa menerima pasangan kita apa adanya, terus menuntut. Pasti orang yang dituntut terus menerus itu akan mengalami capek dalam hidupnya. Atau kalau dia tidak bisa menerima apa adanya, ya sebaliknya, paradoksnya, kontroversinya adalah dia menerima buta. Apapun yang diberikan pasangannya dia terima tanpa ada komplain, tanpa ada apa-apa. Dan ini jelas adalah sesuatu yang keliru. Seperti yang di awal saya katakan, kalau kita menerima tanpa ada komplain apapun, tidak akan memotivasi keluarga itu untuk bertumbuh, untuk berkembang. Saudara pernah nggak ya menemukan sebuah keluarga, sebuah rumah tangga, udah sekian belas tahun rumah tangga, sekian puluh tahun berumah tangga, tapi tidak ada progres. Kehidupannya gitu-gitu aja, secara ekonomi biasa-biasa, bukan biasa sih, ya nggak berkembang, ya dalam kategori yang sulit terus menerus. Kehidupan rohaninya juga tidak berkembang, ya. Kehidupan apapun tidak berkembang. Kenapa? Mungkin salah satu faktornya adalah mereka terbiasa untuk menerima pasangannya itu apa adanya, tidak ada motivasi untuk berkembang. Pergumulan antara menerima apa adanya dan menuntut daripadanya tidak dimenangkan. Kita bisa menerima apa adanya, tapi pada saat yang sama kita harus juga memberikan tuntutan. Kok saya tiba-tiba teringat Bapak Ibu sebuah lagu ya, mungkin yang anak-anak muda pernah dengar lagunya siapa sih penyanyi yang apa? Saya kok tidak lupa, penyanyi pria Indonesia yang terkenal ya. Saya lupa.
Yang jelas judul lagunya itu Tuntutlah Aku, Jangan Terima Aku Apa Adanya. Lagu itu bagus sekali. Ya. Lagu yang memberikan inspirasi bagi anak-anak muda agar di dalam rumah tangga itu pasangannya itu harus ada tuntutan gitu. Ayo kamu maju, ayo kamu berkembang, ayo kamu meniti karir dengan baik, sehingga dalam rumah tangga itu ada progres. Kalau tahun ini ya katakanlah posisinya di tempat pekerjaan dalam posisi dasar, 5 tahun lagi meningkat menengah, 5 tahun lagi meningkat menjadi pimpinan di tempat pekerjaan. Nah itu sebetulnya adalah hasil daripada hubungan suami istri yang saling memberikan motivasi. Persoalan yang muncul yang keempat tentang problem yang ditimbulkan ketika perkumpulan itu tidak bisa diselesaikan adalah salah satu mereka menjadi pribadi yang haus pengertian atau selalu menjadi pribadi yang lelah untuk mengerti daripada pasangannya ketika tidak mampu memenangkan perkumpulan antara dimengerti dan mengerti. Nah, apa yang dimaksud dengan haus pengertian? Seperti saya bilang tadi, ketika ada kesalahan, dia ngomong kepada pasangannya, kamu ngertilah kelemahan saya, kamu ngertilah kesulitan saya, kamu ngertilah persoalan saya. Selalu haus mengerti. Apa yang terjadi saudara kalau pasangan kita kayak begini? Pasangan kita akan capek karena energinya itu kita serap terus menerus. Nah, ketika kita terus menerus menyedot pengertian dari pasangan kita, jelas pasangan itu yang kita sedot pengertiannya itu akan menjadi orang yang lelah mengerti dan ujungnya adalah apatis. Apatis itu ya bodoh amat. Gitu. Kamu mau ke sana ya bodoh amat, kamu mau ke sini ya bodoh amat. Sehingga keluarga itu jelas menjadi sebuah keluarga yang tidak sehat. Makanya tadi dalam judul dikatakan situ sehat. Kita harus paham bahwa kesehatan sebuah keluarga dipengaruhi oleh pasangan itu, dipengaruhi oleh suami atau istri. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan bahwa keluarga yang sehat, pasangan yang sehat itu harus memiliki target di dalam keluarga. Apa target keluarga yang sehat? Target keluarga yang sehat adalah menciptakan keharmonisan. Hubungan suami istri harmonis. Korelasi dengan anak juga harmonis. Dan seperti yang tadi saya bilang, apa yang dimaksud harmonis? Harmonis bukan berarti tanpa konflik. Harmonis adalah kecakapan, kemampuan, kesanggupan dari orang-orang yang ada di dalam keluarga itu untuk menyelesaikan konflik, untuk mendapatkan solusi dari sebuah konflik. Itu target yang harus dikejar dalam setiap kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan setiap keluarga. Yang kedua, saudara, dalam kesimpulan ini saya mengatakan, kalau kita sedang punya target keluarga sehat untuk harmonis, keterampilan apa yang harus kita miliki? Keterampilan keluarga sehat adalah satu kata, yaitu mengerti. Mengerti pasangan kita bagaimana, mengerti kemampuan kita bagaimana, mengerti bagaimana potensi anak kita, mengerti bagaimana kita mengembangkan potensi. Itu sebabnya untuk seluruh sidang jemaat yang hari ini mendengar acara pembinaan rohani ini, kalau saudara ingin memiliki keluarga yang sehat, memiliki rumah tangga yang sehat, ya saya mau katakan, milikilah target agar dalam keluarga kita mencapai apa yang namanya harmoni. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan harmoni? Kita punya keterampilan untuk kita bisa mengerti siapa pasangan kita dan bagaimana potensi yang kita miliki, sekaligus bagaimana potensi anak kita. Kiranya Tuhan memberkati dan salam buat semua keluarga-keluarga sehat Gereja RS Malang. Tuhan memberkati. Shalom. Puji Tuhan atas pemberitaan firman Tuhan. Biarlah semuanya bisa menjadi berkat untuk setiap kita, hubungan kita antara
suami dengan istri, bapak ibu dengan anak, biarlah juga semakin erat di dalam kasih Kristus, karena kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita dengan sukacita, kita mau pujikan dan kita mau respon firman Tuhan dengan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengikuti seluruh rangkaian acara pembukaan rohani pada saat ini, kita akan akhiri acara kita. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu sepanjang ibadah pembukaan rohani pada saat ini. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk pertolongan. Saat ini hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang hadir, mendengarkan dan mengikuti program ini. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus memberkati kita sekarang, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita berada di ujung acara kita pada sore hari ini, tapi bukan ini suatu yang akhir, tapi biarlah semuanya kita kembalikan, kita menjadikan awal yang baru bersama dengan keluarga kita memulai kehidupan lagi dengan penuh semangat, dengan sukacita, dan juga kami percaya tiap langkah kita telah diatur oleh Tuhan, maka kita tidak akan perlu khawatir. Hymnos 231, tiap langkahku.